Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kali ini adalah saya bertemu dengan Anda di perkuliahan online. Mata kuliah kali ini adalah komunikasi antar budaya. Ini adalah pertemuan ketiga. Nah, untuk saudara dianggap hadir dalam pertemuan ini adalah kalian harus memberikan komentar di kolom komentar pada media YouTube ini. Nah, sebelum Anda komentar, maka Anda harus menulis nama, NIM, kemudian kalau perlu semester berapa, kelompok berapa, supaya jelas. Saya tidak susah-susah lagi mencari di mana kamu berada. Absennya saya pegang, tinggal saya checklist bahwa kamu hadir. Kehadiranmu itu ditandai dengan memberikan komentar. Saudara, pertemuan ketiga, komunikasi antar budaya. Apa yang saya bahas kali ini adalah tentang hambatan komunikasi lintas budaya. Jadi untuk ada komunikasi antar lintas budaya ternyata juga memiliki hambatan, dan itu yang harus dipelajari. Artinya apa? Supaya di dalam kita nanti berkomunikasi, maka hambatan-hambatan itu jangan sampai muncul, karena kehambatan itu muncul karena dari persepsi kita juga. Baik saudara. Nah, komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua atau lebih orang yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Seperti saya sampaikan pertemuan sebelumnya. Nah, budaya di sini mengacu pada budaya, pola perilaku, kepercayaan, dan adat istiadat di daerah asal pelaku komunikasi. Jadi budaya itu berasal dari berasal dari yang melakukan komunikasi. Nah, proses penyampaian pesan yang dilakukan dalam komunikasi lintas budaya antar budaya bisa secara lisan, bisa secara tulisan, maupun simbol tertentu yang disepakati. Nah, dengan adanya perbedaan budaya pasti akan mempengaruhi persepsi, cara berpikir, juga bahasa yang digunakan individu yang bersangkutan. Jadi bahasa yang digunakan individu yang bersangkutan, sehingga dalam pelaksanaannya komunikasi antar budaya seringkali menemukan hambatan. Contohnya, misalnya perbedaan persepsi akibat perbedaan bahasa. Misalnya dalam bahasa Sunda, kata atos berarti sudah, sedangkan dalam bahasa Jawa, kata atos berarti keras. Nah, itu jadi ada perbedaan-perbedaan bahasa. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hambatan saya ingin sampaikan di sini. Bagaimana hambatan itu dalam komunikasi antar budaya? Nah, yang pertama adalah etnosentrisme. Bagaimana itu etnosentrisme? Etnosentrisme merupakan sikap, keyakinan, atau kepercayaan bahwa budaya sendiri lebih unggul dari budaya lain. Jadi menganggap orang yang melakukan komunikasi itu, seseorang menganggap bahwa mereka punya budaya lebih tinggi daripada budaya lain. Nah, dia percaya itu, bahkan cenderung memandang rendah budaya lain dan tidak mau mengakui keunikan budaya lain sebagai suatu ciri khas dari kelompok lain. Etnosentrisme memandang dan mengukur budaya lain berdasarkan budaya sendiri. Jadi mereka mengukur
budayanya sendiri kemudian dijadikan patron untuk budaya lain. Oke, dan jika tidak sejalan maka dianggap berlawanan. Nah, ini masalah. Dianggap berlawanan dan berbahaya sebab berpotensi mencemari budaya sendiri. Jadi menganggap budaya yang lebih tinggi dari lain. Nah, itulah yang ada namanya ini. Nah, hal ini dapat mengakibatkan tentu saja adanya pembatasan pergaulan dengan individu yang memiliki budaya yang berbeda. Contohnya, kecenderungan orang Indonesia yang menganggap budaya Barat yang vulgar berlawanan dengan budaya Timur yang santun. Jadi dianggap bahwa budaya Barat itu yang vulgar berlawanan dengan budaya Timur yang santun. Hal tersebut menimbulkan ketakutan akan tercemarnya budaya lokal oleh budaya asing, sehingga pergaulan dengan orang Barat ada kecenderungan untuk membatasi. Kemudian hambatan yang lainnya adalah ada yang dimaksud dengan stereotipe. Stereotipe ini adalah sikap yang mengeneralisasi atau menyamaratakan kelompok. Jadi menyamaratakan sekelompok orang tanpa mempertimbangkan kepribadian atau keunikan masing-masing individu. Nah, stereotipe ini mengelompokkan individu berdasarkan keanggotaan individu dalam suatu kelompok dan tidak memandang individu dalam kelompok tersebut sebagai individu yang unik. Karakteristik individual mereka diabaikan, dianggap hegemoni. Nah, sikap stereotipe muncul ada dua sebab. Kenapa muncul itu ada stereotipe? Dua sebab. Itu kecenderungan untuk membagi dunia ke dalam dua kategori, yaitu aku dan mereka. Jadi aku dan mereka dibagi. Ketika informasi yang dimiliki mengenai mereka, jadi ketika ada informasi yang dimiliki mengenai mereka kurang, maka timbul kecenderungan untuk menganggap mereka sebagai hegemoni, disamaratakan. Kecenderungan untuk sedikit kecenderungan untuk sedikit mungkin melakukan kerja kognitif dalam berpikir tentang orang lain, sehingga menimbulkan persepsi selektif terhadap orang-orang di sekitar dan membuat informasi yang kita terima itu tidak akurat. Ada stereotipe yang bersifat negatif. Nah, bagaimana itu? Ini adalah sikap dapat menghambat perjalanan proses komunikasi antar budaya yang efektif dan harmonis. Contoh, bisa kita lihat sikap stereotipe, misalnya anggapan bahwa orang berkacamata itu pintar. Nah, ini ya, banyak orang berkacamata dianggap bahwa orang berkacamata itu pintar, atau orang Padang itu pelit, sedangkan orang Batak itu kasar dan semacamnya. Nah, dengan stereotipe tersebut bisa saja timbul permasalahan. Misalnya stereotipe mengenai orang Padang itu pelit bisa saja membuat orang Padang yang bersangkutan merasa tersinggung dan akhirnya timbul konflik. Itulah persoalan stereotipe, merupakan hambatan terjadinya komunikasi antar budaya. Ada juga hambatan yang lain yang kita bisa lihat, seperti misalnya rasialisme. Apa itu rasialisme? Rasialisme adalah perilaku diskriminatif, tidak adil dan semena-mena terhadap ras tertentu. Bukan saja dapat menghambat terjadinya komunikasi lintas budaya antar budaya, perilaku ini
bahkan dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Berbeda dengan sikap rasis. Rasialisme merujuk pada gerakan sosial atau politik yang mendukung teori rasisme. Fokus dari rasialisme adalah kebanggaan ras. Dia merasa bangga dengan ras yang dia miliki. Ada juga ada identitas politik atau yang lain. Nah, contoh rasialisme misalnya bangsa Jerman. Bangsa Jerman yang merasa dirinya lebih unggul dari bangsa lain semasa Jerman berada di bawah kepemimpinan Hitler misalnya. Dia menganggap bahwa bangsalah yang paling unggul. Itu satu contoh. Nah, contoh lain misalnya di Indonesia. Di Indonesia adanya konflik anti Tionghoa misalnya yang pernah terjadi sekitar tahun 1998. Jadi dia terjadi konflik antara pribumi dengan orang Tionghoa, ada anti Tionghoa. Itu terjadi pada tahun 1998, di mana terjadi pengusiran besar-besaran dan bahkan pembantaian terhadap ras Tionghoa. Nah, yang lain lagi menjadi penghambat budaya, komunikasi antar budaya adalah adanya prasangka. Nah, ini menjadi salah. Bagaimana itu prasangka? Ini prasangka adalah persepsi yang keliru terhadap seseorang atau kelompok lain. Konsep prasangka mirip dengan stereotipe. Bahkan dikatakan bahwa prasangka merupakan konsekuensi dari adanya stereotip. Menurut Richard, nah, prasangka merupakan sikap tidak adil, menyimpang dan intoleran terhadap orang atau kelompok lain. Prasangka pada umumnya bersifat negatif. Adanya prasangka, ini dapat membuat seorang memandang rendah dan bahkan memusuhi orang atau kelompok lain. Hadirnya prasangka itu berpotensi menghambat komunikasi antar budaya. Nah, yang terjadi antara pemilik prasangka dengan orang atau kelompok target prasangka. Jadi ada ini menghambat komunikasi antar budaya. Ketika ada prasangka buruk, prasangka yang tidak baik terhadap yang lain. Sebab belum apa-apa, misalnya seorang telah memiliki pemikiran negatif terhadap lawan bicara. Hal ini akan membuat komunikasi antar budaya dilakukan tidak efektif. Misalnya prasangka terhadap ras, suku, atau agama tertentu. Nah, inilah yang membuat juga ada hambatan. Nah, ada 3 prasangka yang saya harus sampaikan. Bisa muncul itu prasangka. Pertama, ada prasangka kognitif, berada pada ranah pemikiran, benar atau tidak. Ada juga prasangka efektif, berada pada ranah perasaan, suka atau tidak suka. Itu prasangka afektif. Nah, ada juga prasangka konotatif, berada pada ranah perbuatan. Misalnya diskriminasi terhadap kelompok yang dianggap berlawanan. Nah, itu. Jadi ada prasangka-prasangka muncul. Sebenarnya prasangka pasti selalu muncul dalam pemikiran, perasaan setiap individu. Itu selalu muncul itu. Setiap individu. Setiap orang pasti akan lebih suka berkomunikasi dengan orang yang memiliki kesamaan tertentu dengan dirinya dibanding dengan orang lain yang tidak dikenalnya. Kehidupan sehari-hari begitu.
kita lebih suka kayaknya kalau terjadi sinergi terhadap orang itu, maka komunikasi itu akan terus berlanjut dan menyenangkan. Namun perbedaan wujud prasangka tersebut akan menentukan seberapa besar hambatan komunikasi yang terjadi. Ketika hanya sebatas pada pemikiran, mungkin seseorang hanya akan menjauhi kelompok lain pada saat tertentu saja. Namun ramah di saat yang lain. Ya. Tapi jika wujud prasangka tersebut hingga ranah perilaku ekstrim seperti diskriminasi, itu akan membatasi peluang dan akses terhadap kelompok lain. Akibatnya apa? Komunikasi akan sulit dilakukan. Ada lagi yang hambatan yang lain yang kita bisa lihat, jarak. Ada namanya jarak sosial. Apa itu jarak sosial? Jarak sosial berbicara tentang kedekatan antar kelompok secara fisik atau sosial. Nah, jarak sosial berbeda dengan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Jarak sosial mengacu pada perbedaan tingkat peradaban antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Bukan perbedaan kekayaan, kekuasaan, atau ilmu pengetahuan. Pelapisan sosial membagi individu dalam kelompok-kelompok secara hierarkis. Sedangkan jarak sosial membagi individu-individu dalam satu kelompok secara horizontal berdasarkan peradaban. Nah, jarak peradaban ini muncul karena adanya perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, jarak sosial antara peradaban modern di kota seperti Jakarta, di mana segala hal sudah digitalisasi secara online, dengan peradaban di pedalaman Papua yang masih mengandalkan cara manual. Nah, kedua daerah ini bisa jadi terpisah jarak 100 tahun meskipun berada di zaman yang sama. Itu adalah jarak sosial. Nah, adanya jarak sosial ini dapat menghambat terjadinya komunikasi antar budaya. Seperti misalnya ketika di tempat lain telah bisa melakukan komunikasi secara online yang lebih cepat dan mudah, maka untuk komunikasi dengan orang di wilayah yang jarak sosialnya sangat jauh, seorang harus datang berbicara dan tatap muka secara langsung, yang tentunya akan memakan waktu lama, juga biaya yang mahal. Inilah ada jarak sosial yang bisa muncul. Boleh jadi satu kelompok ada yang ingin berkomunikasi dengan orang lain melalui online misalnya, tapi beberapa orang lain juga belum mampu memikirkan bahwa ada kebaikan, ada hal-hal yang menguntungkan dari kegiatan itu dibandingkan misalnya dengan bertatap muka. Itu adalah jarak sosial sebenarnya. Nah, ada juga hambatan yang membuat komunikasi antar budaya bisa tidak berjalan dengan bagus, yaitu persepsi. Persepsi ini merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mencoba mengetahui dan memahami orang lain. Jadi suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mencoba mengetahui dan memahami orang lain. Persepsi merupakan filter yang digunakan oleh seseorang ketika berhubungan dengan kebudayaan yang berbeda. Persepsi negatif dapat berdampak buruk bagi keefektifan komunikasi antar budaya. Selanjutnya ada juga sikap. Sikap ini juga bisa menghambat komunikasi antar budaya. Sikap merupakan hasil evaluasi
hasil evaluasi dari berbagai aspek terhadap sesuatu. Sikap menimbulkan rasa suka atau tidak suka. Sikap seseorang terhadap budaya lain menentukan perilakunya terhadap budaya tersebut. Yaitu sikap negatif terhadap budaya lain akan menyebabkan komunikasi lintas budaya sulit berhasil. Begitulah, ada hambatan-hambatan memang terjadi. Tetapi kita harus tahu ini hambatan, sehingga kalau kita nanti melakukan komunikasi antar budaya, itu hambatan-hambatan ini bisa teratasi dengan baik, sehingga komunikasi antar budaya bisa berjalan dengan baik. Demikianlah pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, komunikasi antar budaya. Saya tunggu komentarnya, pertanyaannya, dan argumen terhadap materi ini. Demikian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.